Gue cuma buka 3 bulan dan tutup semua, dan gue nggak bisa mampu untuk bayar. Gue punya kontraktor dan lain-lain, dan end up gue nggak bisa, gue beli lubang tutup lubang doang gitu kerjaan gue. Sampai kapan? Mending gue stop, tutup di Gancit. Kita duduk Gancit, ya gue utang dong. Gue utang ada 1 M lebih, umur 23 waktu itu, 24. Gila. 1,2 M gue utang. Gue sampai last time itu ya, gue udah handle 30 brand lebih, dan joining fee udah ada sampai 50 juta, 40 juta loh joining fee-nya. Bayangin, gue dari waktu 3 bulanan gitu, 4 bulan ya, gue bisa ngeres 1 M. Gila. Buat bayar utang-utang gue semua. Dan gue left dengan uang 20-an juta waktu itu. Kita sehari per toko bisa jual 150 sendal loh sehari itu tuh. Bayangin, semua orang pakai sendal kita waktu itu. Nah itu ngebuat brand gue gede, karena gue menggunakan SPG gue anak-anak kuliahan. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina. Kali ini gue lagi bareng Nathan Handrian, CEO dan founder dari Sandal Panama. Nathan ini adalah owner dari Panama Sandals. Iya, betul sekali. Nah, Sandal Panama ini setahu gue outletnya tuh banyak banget. Ada di mana aja, Nathan? Kita ada di Jakarta, di mana ya? Di Puri, ada di Mall Serpong, ada di mana lagi sih? Emporium, di Bewok, Citraland, terus di... Total berapa banyak jadinya? Total kita di Indonesia ya, di Bali juga ada Bali. Kita ada mungkin 50-60 toko store. Dan itu termasuk juga kita ada yang booth kecil, ada booth gede juga, tergantung size-nya. Jadi kita juga ada di food hall, ada supermarket juga ada. Panama ini import atau lu bikin sendiri? Bikin sendiri kita. Jadi UKM? Ya, UKM. Bukan UKM lagi kali ya? Udah usaha kecil miliaran kayaknya. Enggak lah. UKM-nya usaha kecil miliaran, bukan usaha kecil menengah sepertinya. Ya iyalah, gila 60 outlet, men. Iya, gitu. Kenapa bisa kepikirannya usahanya di bidang sendal sih? Oke, soalnya gini, kita kalau lihat ya, sendal itu dari zaman dulu, bokap nyokap kita udah tua-tua, sampai sekarang. Bentuk itu doang, bentuknya nggak berubah, ya nggak sih? Iya. Jepit 2, udah itu doang, gitu loh. Iya. Paling beda warna lah, ada manik-maniknya lah, gitu doang kan, gitu loh. Iya. Jadi gue mikir, lagi pula kalau Indonesia, kita survei ya, cowok, cewek, sukanya warna jepit, warna hitam gelap, tau gak sih? Iya. Jadi gampang banget untuk barang ini kok nggak laku sekarang, dijual tahun depan masih laku juga. Dibeli kayak sepatu, kalau sepatu udah bikin sekarang produksi banyak nih. Tahun depan jual lagi udah beda season, nggak laku lagi. Gitu loh, itu yang pertama, karena dia long lasting barangnya. Ditaruh di luar, kena hujan, badai, nggak rusak stoknya barangnya. Cuman kalau di Panama, kita fokus ke kualitas. Pertama, kita pakai bahan bagus, ya. Kita punya full rubber semua, full karet semuanya. Jadi dia punya tali sama bawahnya, bahannya sama, elastis. Kedua, dari kita main di warna. Warna-warna kita, warna-warna yang emang nggak ada dijual tempat lain. Gitu loh. Kita ngerti pasar kita mau warna seperti apa. Katakan perempuan nih, mereka pengen warna yang gelap tapi ada warna pinknya dikit-dikit gitu loh. Mereka suka. Oke. Nah, yang cowok suka apa? Warna hitam, warna navy, abu-abu seperti itu. Dan kita berikanlah sendal seperti itu dengan harga yang affordable. Oke. Gitu. Dan Panama personal juga itu keahlian lagi. Dia ada kayak ring anti putus yang itu nggak dipunya oleh barang-barang merek lain. Jadi pakai tarik pun nggak akan putus dia. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kita ada ringnya, ini contoh barangnya, gue ambil ya. Iya. Nih. Kasih ke kamera. Ya. Oke. Nah, di gini ini ya, tarik ya. Ini ada ringnya tuh, kelihatan ya ringnya. Oke. Ya, jadi ringnya kayak seperti ini. Ini kalau misalnya kita tarik ya, dia akan putus, nggak akan. Jadi bakal awet lah ya? Iya, awet dia, sangat elastis juga bahannya, ya. Tuh, nggak rusak. Oke, Gitu. oke. Sejarahnya lu bisa akhirnya bikin sendal Bikin Panama. Itu Oke. gimana? Jadi awalnya itu sebenarnya waktu itu gue udah out dari kebangkrutan usaha. Ini usaha keempat gue.
Lu umur berapa sih? Gua sekarang Iya. 30. Lu udah bangkrut 4 kali. 4 kali bangkrut. Jadi ini Panama itu gua mulai 2016 lah begitu. 2016. Jadi awalnya dari awal gue pulang dari kuliah 2012, gue itu usaha baik banget, ada usaha F&B, ada usaha supplier barang-barang buat supermarket. Usaha apa? Kita supply barang-barang ke supermarket. Jadi kayak lu kalau ke Carrefour, ke Hero, Iya. itu ada mereka barang mereknya Carrefour, itu gue supply. Gue kayak bikin barang sendiri atau gue beli barang, gue packing sendiri dengan merek Carrefour ke mereka. Tapi barangnya barang lu. Bukan, gue cari lagi orang lain. Gue kayak orang middleman-nya. Oke. Jadi misalnya katakan nih lu Carrefour, gue mau dong minta dibikinin misalnya apa ya, kunci linggis, kunci-kunci merek Carrefour. Nanti gue yang cari tuh, misalnya gue belanja di Kenari, belanja di mana, di Glodok gitu ya, gue belanja, terus gue packing sendiri packagingnya. Packaging tapi mereka siapin atau yang Dari cari gua. sendiri? Jadi gue kayak ibarat terus ke mereka, Pak gini nih, udah oke belum packagingnya dengan Carrefour logo seperti ini. Nanti mereka beli sama gue barangnya. Kok lu bisa dapat akses Itu ke situ? dari temen gue punya akses sana duluan, jadi gue dikenalin, diajakin usaha itu. Ih, hoki banget. Iya, tapi itu kesannya bagus ya, tapi itu uangnya aduh capek sih, kerja rodi sih. Soalnya ini ya banyak dana talangan ya. Dana talangan, terus mereka tuh sukanya nggak komit dengan quantity pengambilan barangnya gitu. Jadi katakan contoh nih, mereka ngomongnya pengambilan 1000 pieces, kita kirim 200 nih awalnya dulu. Katakan 1000 kan dihabiskan untuk dalam waktu setahun katakan ya. Ternyata nggak laku barangnya. Nah, gue harus tanggung jawab barang tersebut. Mereka kan grup gede, gue nggak bisa ngapa-ngapain dong. Gue mau kirim barang, stok dulu Pak, barang masih ada stok di toko, nggak bisa terima. Padahal mereka udah komit 1000 Udah di komit awal. 1000 di awal, gitu. Gue mau ngapain juga sekarang, gitu loh. Oke. Jadi sering banget kejadian seperti itu. Berarti itu tahun 2012 tuh. Itu 12, gue pernah jual kentang goreng juga loh Ci, tau nggak? Kentang Di goreng nih. mall, kentang gorengnya pakai saus itu tau gak sih? Tahu. Jadi dulu gue ada buka toko-toko tuh di Mall Kelapa Gading, Mall Kemang, macam-macam tuh. Kita pakai saus kayak tartar, saus mayones, macam-macam. Iya. Nah itu usaha gue juga yang ya jalan lancar awalnya, cuma waktu itu gue idealis banget ya, nafsuan dan buka cabang-cabang terus, kan keren gitu ya. Akhirnya gue ngedealing buka di mall Gandaria City waktu itu. Itu gue bangkrut di sana karena gue bayar sewa mall aja per bulan itu 80 juta Ci, bayangin. Ini booth doang. Dia toko lah kayak unit 80 meter persegi nggak salah deh. Jualan kentang goreng tapi pakai sampai nyewa toko. Iya, kita ada juga jual minuman kayak slush itu nggak sih? Lo kalau ke Oke. 7-Eleven kayak slush itu kan. Oke. Gue bikinnya slushnya modelnya cocktail tapi nggak ada alkoholnya. Oke. Berharap bisa ngetren. Dulu kan belum ngetren gituan. Mungkin gue terlalu cepet kali ya jual zaman dulu ya. Namanya apa sih gerainya? Dulu itu Fritz Fries yang kentang goreng. Aha. Kalau yang slush itu minumnya namanya Evening Crush. Oke. Kita buka di Gancit, bayangin gue mesti bayar sewa 80 juta per bulan, belum karyawan, listrik, itu kosnya bisa 120 juta per bulan untuk toko itu doang loh. Nah akhirnya gue cuma buka 3 bulan dan tutup semua, dan gue nggak bisa mampu untuk bayar, gue punya kontraktor dan lain-lain. Dan end up gue nggak bisa, gue gali lubang, tutup lubang doang gitu kerjaan gue. Sampai kapan? Mending waktu stop, tutup di Gancit. Kita duduk Gancit, ya gue utang dong. Gue utang ada 1 M lebih, umur 23 waktu itu, 24. Gila. 1,2 M gue utang. Dan Utang ke kontraktor juga ya? kontraktor, mesin-mesin lah, macam-macam kan. Terus juga sama sewa. Sewa, untungnya orangnya ngerti. Jadi gue udah bayar DP kan, DP 30% untuk kontrak Iya. bertahun. Ya udah untung sih sebenarnya kan. Iya. Gitu. Jadi gue mesti kosongin tuh store lagi semuanya. Ya itu sih, gue utang, gue sempet depresi sih waktu itu sih. Depresi, lu tau gak gue sampai dulu ya depresinya, sampai gue tiap malam gue keliling itu Gua Mari di Jakarta. Doang, gue takut, gue nangis, gue takut, gue pernah jam 4 subuh, gue gak bisa tidur, gue depan lantai, gue ke kamar gue berlutut, gue nangis loh. Wah Tuhan, gue gak tau, gue mau ngapain lagi, karena gue gak share ke orang tua gue masalah gue ini. Gue merasa kalau gue share, otomatis gue mungkin disuruh tarik pulang ke Pontianak. Gue kan orang Pontianak aslinya. Iya. Gue tinggal di Jakarta sendirian kan, perantauan. Oh, oke. Jadi gue nggak bisa share, gue nangis. Tabungan gue waktu itu ya sisa sekitar 2 juta rupiah pribadi gue. Dari, maksudnya orang ngomong 2 juta masih gede, yang gede. Tapi lu kalau lihat kapasitas gue dulu yang punya omset miliaran, ya sisa 2 juta doang lu tabungan gue waktu itu. Gimana pusing gue waktu itu. Padahal waktu itu bawanya mobilnya BMW, gaya banget.
tapi nggak ada uangnya. Gue depresi sih, gue ikut ceci, tau gak sih? Bodoh ceci, kayak gue nggak tau, gue nggak mau, gue keluar nggak pakai wax lagi, gue keluar nggak pakai gue berantakan deh, gue merasa kayak gue hidup ngapain masih gaya-gaya keren di luar sana ketika gue kosong sebenarnya gitu. Dan ketika lu udah di atas kan, lu kalau gagal orang semua kan ngejudge lu kan, gagal dia gitu loh. Dan itu not easy for me sih. Jadi itu bisa dibilang your lowest point di tahun 2013 itu? Itu lowest point gue sih, sampai sekarang itu sisi terendah gue lah sampai sekarang sih. Gitu. Dan dari sana, ini gue cerita agak panjang ya, sejarah gue ya. Abis itu kebetulan gue kan kenal dekat sama yang bagian food hall, ya kan. Gue percaya sih ketika orang punya masalah pasti Tuhan kasih ada orang kayak guardian angel gitu loh buat bantuin lu. Gue lagi emang supply barang-barang yang tadi itu ngomong kan, yang barang ke food hall. Dia ngomong, lu kenapa, kok muka lu stres banget gitu kan. Ya gue cerita, ya Ci, gue lagi pusing gitu loh, banyak utang gini-gini mesti bayar. Lu kenapa, udah deh sini deh, gue renovasi toko Plaza Senayan, lu mau gak take care? Lu tau kan Ci, kalau di food hall ada small shopnya, yang kayak jual bakpao, jual macam-macam gitu kan. Itu tuh pakai revenue sharing ke food hallnya mereka. Habis itu dia bilang, gue renovasi toko di Plaza Senayan, lu mau nggak? Lu take care, cari tenan. Ibarat lu jadi kayak marketing cari tenannya gitu loh. Jadi ini lu kenal sama manajemen food hall-nya kan? Iya, sekarang gue kan emang supply bareng kesana gitu loh. Terus gue dijakin, gue bilang kayak, wah ini oke juga prospeknya nih, gimana cari duit. Akhirnya ya waktu itu yang ngetren namanya Market Museum, tahu ya? Tahu Market Museum, bazar kan? Bazar kan kue yang lucu-lucu tuh, yang kayak cheesecake dalam apalah macam-macam kan. Gue mikir kayaknya gue bisa bikin toko di sana deh, terus gue minta mereka masuk join ke PT gue, buka toko sana, gue ngerunning tokonya aja, mereka drop barang aja cukup, gitu loh. Jadi gue minta mereka 50% share-nya ke gue, karena gue handle SPG dan lainnya. Tapi gue minta joining fee. Joining fee tuh gue awal-awal gue minta ke mereka 15 juta per brand. Untuk masuk ke food hall? Ke food hall-nya, padahal itu nggak ada cost sama sekali. Tapi gue buat sendiri. Ya karena kan lu juga akan yang managing semua. Iya, gue managing kan. Biaya lu lah. Iya, yang anggap biaya gue buat bikin booth-nya lah, cek SPG-nya lah gitu kan. Jadi itu titik turning gue untuk bisa set lagi ya. Dari sana 15 juta, orang rame antri cari gue. Mereka mau punya toko di Plaza Senayan dong, keren kan gitu. Akhirnya gue sampai last time itu ya, gue udah handle 30 brand lebih dan joining fee ada sampai 50 juta, 40 juta loh joining fee-nya. Lu naikin apa? Gue naikin dong. Karena terlalu banyak antri. Iya, orang ngantri kan, orang mau gitu. Wah ini kayak gue naikin 20 juta, oke deh, 25 oke deh, 30 oke. Terus ada lagi ngomong yang ego tinggi, gue gak mau share sama yang toko-toko gue, pengen toko sendiri deh gitu loh. Oke, joining fee-nya 50 juta ya, mau gak? Mau. Bayangin, gue dari waktu 3 bulanan gitu, 4 bulan ya, gue bisa ngeres 1M buat bayar utang-utang gue semua. Dan gue left dengan uang 20-an juta waktu itu. Dan titik mulainya ketika itu ya gue mulai usaha apa nih ya biar gue bisa mulai maju lagi. Dari sanalah gue memulai usaha sendal. Dan usaha sendal ini di 2016? 2016 sendal itu. Dari 2013 ke 2016 berarti lu akhirnya maintaining yang food hall ini? Maintain food hall gitu lah. Nyari-nyari SPG, iya SPG semua yang ngurusin gitu. Dan waktu itu awal sendiri juga bukan berarti gue punya modal gede ya gitu loh. Gue usaha ini pakai modal sendiri gitu loh. Bokap gue mereka kerja konvensional kan kayak pedagang. Bokap gue usaha beras kan. Jadi pedagang konvensional bukan yang retail yang ngerti tentang perjanjian kalau soal apa-apa gitu ya nggak ada. Jadi mau nggak mau gue mesti belajar sendiri gitu loh. Dan waktu itu dengan modal cuma 20-an juta gue mulai tuh melirik ada sendal namanya merek Viper. Itu merek dari Malaysia waktu itu. Jadi waktu itu gue pengen jadi distributor mereka. Mereka ya ketawa lah kayak lu siapa sih nggak punya portfolio apapun gitu kan. Lu ambil dulu aja lah barang dari toko kita yang di Bali. Dia ada toko di Bali satu. Tapi itu toko yang di Bali mereka yang buka sendiri? Gue sendiri gitu. Gue pengen buka Jakarta barangnya gitu kan. Terus lu ambil aja lah, stok dulu, jual sendiri aja gitu loh. Gue minta distribusi karena gue pengen gue pegang license dia di Jakarta. Dia gak dikasih, gue terbang ke Malaysia ketemu dia langsung orangnya waktu itu loh. Akhirnya gue kasih, ya gue beli sama dia sendalnya 200 pasang lebih gue habisin 17 juta buat belanja sendal dia. Gue jual tuh di online di Instagram. Dulu belum ada Tokopedia, udah Tokped sih, belum laku Tokped gue rasa deh. Jadi masih jual online, Sisgan gitu, tau gak sih orang jual di Kaskus, tau gak sih? Tahu. Dan gue nyales sampai ke Mangga 2.
tiap pagi ke Mangga 2 nenteng sendal, gue jualan ke Engkong. Kok ini ada sendal bagus nih gitu, mau nggak nitip dulu ke Koko, ntar minggu depan gue ambil lagi sendalnya, hitung gini. Ya baik penolakan ya nggak gampang, karena kan ini barang apa gitu. Dan dulu tahun 2016 harga sendal 90 ribuan itu kan kayak mahal. Orang taunya sendal jepit ya itu murah, cuman 30 ribuan, 20 ribuan swallow gitu kan. Masih belum ada edukasi sendal jepit harga segitu gitu loh. Jadi mulai dari sananya gue buka booth di mall, ikut bazar, jaga sendiri dari itu juga, dari buka toko gue display sendiri, gue jaga seharian di mall, dan itu gue lakuin semua gitu loh sampai sekarang ini gitu, bisa hire orang-orang kerja semua sih dari sana. Gue pengen jadi raja sendal gitu loh di Indonesia. Nah terus kenapa akhirnya kepikirannya akhirnya lu bisa approach si Viper ini, sementara Viper kan mungkin belum terlalu kedengeran namanya saat itu di Indonesia gitu. Iya betul. Waktu itu gue kan lagi di Bali ya, di Bali. Awalnya gue ke Bali rencana pengen jual oleh-oleh apalah buat masuk ke Bali ke Krishna gitu kan. Terus lihat di Kuta, ini kok ada lucu sendalnya. Mungkin cara display mereka bagus. Jadi dia full wall display semua sendal warna-warni. Jadi orang kalau lewat ini apaan gitu loh, bagus gitu loh. Jadi itu yang baru gue tertarik juga, harganya juga murah. Terus display menarik warna-warni dan nggak ada yang kini Jakarta. Karena gue dari dulu kan gue kerja, gue di retail ya. Jadi otomatis gue mata retail. Gue bilang ini kayak bisa laku di Jakarta deh gitu. Itu yang gue lakuin waktu itu. Gue percaya bisa laku. Dan dulu gue ingat nih, jadi ketika itu kan gue nggak lagi pegang Viper, gue bikin brand sendiri Panama dengan modal awal cuma 17 juta awalnya. Gue pegang 2 tahun, gue di-influence sama dari Vipernya itu, pengambilan gue udah nominal 15 miliar. 15 miliar sebulan? 2 tahun. Oh 2 tahun itu total 15 miliar. Itu achievement yang menurut gue luar biasa sih buat gue sih gitu loh. Oke. Jadi ketika orang ngomong kayak enak kan si Nathan dia modalnya gede gini-gini, ya enggak juga, karena modal awal kecil cuma 17 juta doang awal gue mulainya. Nah sampai akhirnya lo dipercayakan untuk ngambil langsung sama mereka itu pas udah reach. Itu juga nggak juga sih sebenarnya. Makanya kendalanya kenapa gue bikin Panama, karena itu nggak dikasih langsung sama dia. Oh jadi walaupun ada pengambilan segitu banyak, lu tetap mesti ngambilnya di Bali? Di Bali ya, dan mereka nggak mau kasih gue license ya. Mereka gini, gue kan gedein brand Jakarta waktu itu ya, dengan 20 cabang Jakarta waktu itu, di mana-mana ada lah ya. Terus gue bilang gue minta license dong Jakarta, Indonesia, nggak dikasih cuma Jakarta doang. Oke, gue diminta uang ya 1 miliar lebih buat licensing fee-nya. Bayangin, gue bilang lu nggak cengli dong gitu loh, maksudnya lu nggak fair. Gue dari awal bawa brand ini, gue gedein jadi terkenal di Jakarta, lu sering minta uang sama gue, dia mau lu nggak bayar, is oke, keluar aja, gue cara online pengganti lu. Gue merasa kayak gue gak dihargain banget, gue kayak gila lu ya gitu loh. Gue yang dulu bikin acara di kampus tau gak sih, roadshow, free ticket DWP macem-macem. Gue hire anak-anak SPG yang Chinese gitu ya, anak kuliahan. Gue bikin baru bagus Jakarta, tapi lu gak ada tinggal ngerasa kayak liat gue punya pengorbanan. Itu gue kesel. Gue bilang gila, gue kalau kerja gini terus ya gue bikin dia kayak doang mon. Dia makin gede, gue ditendang sama dia one day. Makanya gue bikin Panama waktu itu. Oke, apa yang bikin akhirnya terkenal? Oke. Dari yang awalnya lu tawar-tawarin banyak yang ditolak-tolakin di Mangga 2 sampai akhirnya terkenal gitu. Yang gue percaya itu yang bikin brand gue terkenal tuh ya si Viper dulu ya awal itu ya. Itu karena gue bukan SPG gue, itu anak kuliah semua part-timers. Jadi somehow mereka menjadi gue punya ambassador, tau gak sih? Gue sampai sekarang kita ada lebih dari 200-300 mahasiswa part-time di kita. Di mall tersebut ini? Sekarang. Ongoing. Oke. Jadi waktu itu gue kan pakai anak binus ya, anak TSM, anak untar kerja di kita kan. Yeah. Jadi gaji masih oke lah, sehari mungkin dapatnya 200.000 lebih dapatnya awal. Karena gue pengen kenalin ini sendalnya tren loh, keren loh, dan kita buka daerah kayak Emporium kan. Gaji 200.000 gede loh per hari kan. Itu tahun berapa? Tahun 2016. Gila, berarti sebulan 6 juta. Tapi mereka hanya boleh dapat shift 2 minggu, seminggu 2 kali doang shiftnya boleh, biar rata sama lain semua. Gitu. Gue bikin gini kenapa? Biar viral. Idenya keren loh ini. Gitu oke, terus? Jadi ketika gue punya lebih dari 60 karyawan dulu aja, 60 karyawan, kali kan mereka punya Instagram followers ya 200 orang deh, berapa puluh ribu kayak exposing brand gue. Mereka pakai brand gue, pakai jaket, baju brand gue, misalnya Panama gitu. Mereka juga dapat commission lagi 2.000 atau 3.000 ya per sendal. Kita sehari per toko bisa jual 150 sendal sehari itu tuh, bayangin.
Itu gede banget, semua orang pakai sandal kita waktu itu. Nah itu ngebuat brand gue gede, karena gue menggunakan SPG gue anak-anak kuliahan. Tapi ini awalnya juga yang dari Viper ini lo lakukan dan akhirnya lo duplikasi ke si Panama Panama ini. gue, betul banget. Berarti ini di satu toko ini dianggaplah di satu lokasi minimal lo ada satu karyawan tetap nggak? Dulu nggak ada, zaman dulu ya, pas yang kemarin. Cuma ya kalau misalnya ada barang hilang segala mereka macam. potong langsung gajinya. Jadi nah, mereka yang stok oknum siapa? Mereka tiap pagi, tiap malam. Tiap pagi buka toko hitung sendal semua. Jadi langsung hitung aja nih, nggak Ya. usah per varian, per apa, pokoknya jumlah. By harganya. By harga, oke. By varian. Jadi harga ini 100.000 ada berapa pieces, yang ini 110 berapa pieces gitu. Mereka stok malam juga stok lagi, dan ketika barang hilang pada hari itu langsung mereka potong gajinya. Bahkan mereka kadang-kadang supaya dapat shift kerja lagi. Kan lu kalau kerja suka barang hilang, kecolongan, lu kan jelek dong reputasinya kan. Iya. Kebuang dong, ke kick out dari grup dong. Iya. Mereka langsung talangin kok hilang. Oke. Supaya mereka bagus reputasinya. Terus lu buka lowongannya di mana? Kita lowongannya bahkan dulu teman ke teman ngomong. Jadi contoh temennya nih, dia bisa beli HP baru dong. Lu kerja apa sih bisa beli HP baru? Gue kerja nih jual sendal. Di mana? Di Emporium tuh, namanya Panama gitu. Mau dong kerja dong. Dia bawa 6 orang teman kerja lagi sama kita. Dibawa lagi. Oke, berarti pertama kali lu dapetin ini orang yang pertama itu dari mana? Dari teman gua. Waktu itu anak UPH. Dari teman-teman. Itu anak UPH. Itu Oke. gaji 270.000 per hari. Anjay. Itu awal-awalnya. Karena nggak gampang mau tanya orang kuliah kerja ya, nggak Iya. gampang gitu loh. Kalau di bazar-bazar yang jual kan kebanyakan owner semua, temannya siapa lah Iya, gitu iya. loh. Sedangkan mau cari orang kuliah kerja nggak gampang. Jadi gua awalnya masih gaji gede buat attract mereka mau kerja tempat gua. Gitu loh. Oke. Karena lu justru kan lu kayaknya orang menghina ya, lu mesti kayak sendal mereka, pegang sendal mereka, orang nggak Ini mau kerja. inspiring banget sih. Oke, Gitu. oke. Lu sendiri punya bakat kayak gini dari mana sih? Apa lu belajar? Lu dulu kuliahnya kuliah apa? Tebak apa kuliah gua? Apa lagi pertanian lagi? Gua kuliah neuropsikologi, psikolog gua, bagian otak. Oke, neuropsikolog. Iya, neuropsikolog. Jadi lu pintar mempengaruhi orang biar beli barang lo. Enggak, itu malah marketing kali ya. Gue fokusnya kayak orang kalau punya penyakit mental disease tuh loh, kayak bulimia, anorexia, ADHD gitu kan lah banyak kan. Jadi lebih ke science sih gue kuliahnya. Oke. Gitu. Menurut gue sih semua orang, lu udah kepepet ya, lu kan cari cara sih untuk survive sih, gitu loh. Nah terus itu gimana biar para cewek-cewek, lu tahu kan anak mahasiswa kan Tapi suka. nggak cewek-cewek doang kok, ada cowok juga. Oh serius? Iya iyalah. Iya apalagi anak kuliahan kan pakai suka SPB. on off gitu kayak Yes, males-malesan betul bisa aja dong kayak. Gitu. Tau-tau capek gue, Iya. tau-tau siang-siang pulang. Pernah tahu? Jadi Oh, serius? ada ya. Jadi gini nih, itu kan kita kan ibarat udah kayak lu dapetin shift itu tuh nggak gampang di kita. Jadi Itu kan setelah udah mulai terkenal kan. Pas awal-awal gimana? Oh awal-awal mereka loyal banget dong. Kapan lagi dapat gaji 200.000 sehari men? Iya sih. Nggak mau kerja lain kerja dong, mau dong, ya kan? Jadi gampang banget awal-awal. Justru mulai nih agak repot itu ketika udah tahun kedua. Udah pinter-pinter SPG-nya, tahu nggak sih SPB-nya? Mereka bisa ngehack mesin kasir kita. Ternyata cicinya kokonya jualan mesin itu juga sama. Dihack sama dia, tahu nggak? Bayangin. Dikorupsi lah, diatur penjualannya dah, tahu nggak sih? Terus ada lagi yang sampai mereka itu kan lu kalau dapat shift kan cuma dapat shift 2 kali per minggu. Nggak benar itu biar fair semua orang dapat kan. Iya. Mereka jualan shift, Jo. Jualan shift. Berapa shift nih? Lu yang kerja aja ya. Nanti lu bagi gua setengah gajinya atau go 50.000 gitu. Gile. Jual-jualan shift mereka. Ada lagi mereka yang kerja cuma setengah orang lain tutupin shiftnya. Jadi banyak politik gue kaget banget, gila. Emang kalau yang hire orang terpinter mereka banyak cara mainnya gitu loh. Cumanya kan tadi kan lu ada ngitungin sendal juga kan di malam hari sama di pagi hari. Itu sih nggak pernah hilang sih. Oh ada, jadi Enggak, gini. maksud gue cara korupsinya gimana? Oke, ini ada yang sendal, jadi gini nih. Kan orang kantor, kita stok opname sebulan 2 kali doang. Stok opname 2 kali. Oh jadi lu ada orang kantor juga. Iya, kita nggak boleh percaya doang sama orang toko doang dong. Bener nggak stoknya 100 gitu, apa bohong-bohong doang, cuma angka doang. Nah, kejadian itu selama pas orang kantor nge-stok barang di toko, barang hilang nominal sampai 8 juta rupiah di toko tersebut. Kenapa? Ternyata yang malam hari stoknya udah kan oke, besok pagi stoknya hilang, kurang. Mereka nge-blame dong sama orang malam dong, dia lu curang orang malam nih gitu loh. Kalau gue ngaku barang yang kurang, gue nih potong gajinya dong pagi hari. Mereka ikutin angka dari malam. Udah ikutin itu, orang besok kenal lagi dong. Barang kurang nih, udah lu ikutin angka kemarin aja. Gitu loh, berharap gak ketahuan mereka. Akhirnya mereka kong kali berdelapan, 10
ya udah kalau hilang kita bagi berdelapan aja uangnya biar lebih fair gitu loh. Jadi mereka itu waktu itu hilang 8 juta lebih, ada 8 orang tersangka, kita sudah datang semua. Jelasin, iya kok, sorry aku nggak cek stock of name tiap pagi kok, aku ikutin angka tadi malam doang, soalnya barang hilang. Kalau barang hilang kan aku nggak tanggung, aku takut kok, aku nggak pakai uang lagi, gini. Akhirnya, ya mereka tanggung semua sih. Jadi mereka kerja nggak digaji waktu itu, buat tutupin cost yang hilang tersebut. Gue ngomong sama mereka, pokoknya saya kirim barang berapa, barang terjual berapa, sisanya berapa, itu hak saya nggak mau tahu. Kalau saya satu kali maafin orang, kedua kali orang komplain, orang akan cari lagi, kok maafin lagi dong, nggak bisa. Jadi gue harus tegas sama kalian. Jadi mereka ganti. Tapi lu nggak ada yang lu pecat? Nggak ada yang pecat, ada yang mereka mulai ngomong lah, iya nih kok si ini gini si itu ini suka males-malesan, mulai mereka sedang adu domba dong. Iya. Akhirnya gue tapetin kira-kira siapa yang nakal gitu. Ya udah. Oke. Gue gali-gali interview satu persatu, ngomong. Ya udah yang kira-kira menurut gue itu problem buat gue. Tersangka lah ini yang kayak provokatornya, gue keluarin aja. Oke. Terus lu juga kasih kayak ada reward gitu nggak sih? Ada. Jadi kayak kalau misalnya yang high achievers gitu ya, yang hasilnya bagus terus gitu ya. Kita jadi ibarat gini nih, kita kan total udah sekitar lebih dari 200 SPB kerja. Gila. Kita acara outing ke Bandung misalnya, ke Bali, yang diundang cuma 30 orang doang. Kita seleksi tuh, mereka kita ada outing nih ke Bandung nih guys, ntar kita seleksi ya, yang bagus performance-nya, gini-gini semuanya. Mereka kerja keras gila-gilaan gitu loh. Kita undang mereka ke Bandung, nginep, main-main, permainan gitu kan. Ke Bali juga pernah kita main Amazing Race, juga pernah dapat hadiah tiket ke Bali lah, dapat HP lah, macam-macam juga pernah. Wow. Gitu. Jadi mereka semangat gitu loh, karena gue punya filosofi mereka kerja harus bangga dengan tempat kerja mereka. Gitu Oke. Lu tuh bisa mikirin kayak sekreatif ini, itu lu punya partner gak sih kayak buat mikir bareng? Kalau untuk tentang masalah konsep ini, itu gue sendiri semua. Tapi gue ada partner di Panama, tapi dia lebih fokus untuk dealing dengan mall-mall, dia tugas itu. Tapi lu sendiri juga awalnya sampai bisa nemu pabrik atau pembuatnya lah, workshopnya itu orang-orangnya? Itu gue cari majalah lah, gue Google lah, gue visit ke mereka lah, dan gue juga pertama kayak nggak dianggap, tau gak sih, kayak lu mau usaha sendal nggak? Kan sendal orang jarang ya, orang zaman dulu kalau anak muda bukan kafe gitu doang kan gitu loh. Waktu itu usaha sendal bukan usaha yang orang anak muda kayak gue mau jual sendal gitu loh. Jadi gue mesti buka molding juga dulu, buka molding bertalinya. Itu udah habis 200 juta loh waktu itu loh. Itu belajar lagi jadinya? Itu manual, gue belajar dari otodidak lah, ke orang pabrik, belajar dari mereka, nanya mereka gimana caranya, oh begini, oh mesti buka molding dulu ya, harga segini, gini, MOQ berapa banyak, warna-warna pantun-pantunnya, ya gue belajar dari pengalaman sendiri dari sana, ya nggak tahu apa-apa, gitu loh. Dari sana akhirnya udah mulai tahu, oh begini bahan-bahannya apa aja, ada PVC lah, ada bahannya Eva rubber lah, macam-macam gitu. Masuk online nggak? Masuk online. Itu sejak kapan? Masuk online tuh per tahun lalu. Lu kan banyak buka di outlet-outletnya di mall-mall. Iya. Imbas dong ke penjualan juga. Wah imbas banget lah, nggak ada penjualan gimana di mall. Akhirnya gue mikir, gue mesti cari cara lain, dan ini pandemik. Gue merasa gue beruntung ya, karena gue bisa nemuin banyak usaha baru pas pandemik ini. Itu loh, satunya Living Works. Living Works. Ini gue itu Living Works itu apa? Bukan Living World kan, itu mall. Bukan itu mall. Jadi kita menjual barang-barang rumah tangga, barang-barang lifestyle gitu loh. Jadi seperti barang IKEA lah kita ngomong gitu loh. Lu bikin? Gue bikin, kita sourcing, ada yang beli, sourcing dari Turki, Jepang, China, macam-macam ya gitu. Ada lokal juga. Ya kita jual barang-barang tersebut lah di kita punya platform namanya Living Works gitu. Jadi dari kayak panci, piring, sendok, gelas, keset. Oh ini udah ada website ya, livingworks.id. Ini website atau Instagram? Itu Instagram di marketplace juga tuh jualan gitu sih. Oke. Jadi ini dari hobi sih, gue kan suka masak. Jadi gue mikir kenapa gue ubah. Suka masak. Iya. Oh sweet banget sih. Iya, jadi gue mikir kayak gue kenapa nggak ubah hobi ini jadi uang gitu loh. Jadi waktu itu kebetulan gue kenal ada bertiga ini, ada teman gue si Doni, dia punya kantor logistik di China. Satu lagi Friendly, dia itu memang pintar marketing ya, marketing sama desain lah. Gue ajak bertiga buat join bikin ini, jadi masing-masing pegang bagian masing-masing di sana
Jadi ada yang ngurusin supply chain, maksudnya Iya, supply dia logistik lah dari China, pokoknya urusin sampai ke Indonesia. Oke. Gue nggak tahu, kan gue beli barang ini sampai Indonesia, lu tugas lu gitu loh. Oke. Kalau pecah lu klaim semua juga. Oke. Ada yang bagian juga branding, desain juga. Jadi lahirlah Living Works gitu. Dan kita juga masuk di dekor rumah juga. Tapi dari segi penjualan juga sekarang udah makin bagus. Yang mana? Yang Living Works? Bagus sih, apalagi pas udah mau Natal kan. Iya. Udah orang festive, dan kan sekarang kayak udah kayak capek dengan COVID ya. Maksud gue ini berarti kan masih baby banget tahun Baby, ini baru kan? ini baru 3 bulan. Baru 3 bulan, tapi untungnya oke sih gitu loh. Penjualan naik terus gitu ya, double terus setiap minggu, double terus. Nice. Gitu. Marketingnya gimana? Via online aja? Kita via online. Paling kenceng di kita sih Top Ads ya. Oh, Top Ads. Jadi Top maksudnya Media via Ads. marketplace. Via marketplace paling kenceng. Oke. Terus paling kita endorse lah teman-teman kita gitu. Dan kita juga banyak approach ke kafe-kafe ya buat bulk buying sama kita. Kayak piring-piringnya, kafe butuh piring nih, dus piring, sendok apa, kita approach mereka juga. Cara approach-nya gimana? Lu datengin Datangin lah, secara sales lah. Lu datengin tuh? Iya dong, sales. Jadi lu masih nyala sendiri nih? Untuk yang ini iya, gue packing sendiri malah. Gitu loh, karena ini kan masih baby, gue nggak mungkin dong idealisme banget. Oke, gara gue udah bos, gue mesti hire orang untuk packing. Gue mikir kayak ini masih baby, gue masih bisa handle sendiri. Ya gue handle sendiri aja. Dari segi karyawan, lu nggak ada bayar karyawan ya? Karena semuanya part time. Iya. Iya kan? Kalau di toko ada sih, di toko, di kantor ada. Kantor. Kantor kan level manajerial, itu ada. Level manajerial ngurusin apa aja? Mereka ngurusin pembelian dari barang-barang franchise, ya ngurusin kayak barang pabrik nyampe. Barang-barang franchise maksudnya gimana? Kan misalnya contoh nih dari Bali mau order barang. Oh, si franchisee-nya mau franchise beli barang sama lo, aku, oke. ya dia mesti ngurusin barang-barangnya lah gitu loh. Admin work lah. Ada juga bagian manajerial, mungkin dia tugasnya untuk ekspansi ke mall-mall. Jadi tugas dia fit out ke mall-mall, cari kontraktornya, dia urus desainnya, dealing sama mall-mall. Sampai bisa ada satu orang khusus untuk itu, emang lu? Kita ekspansi tiap Ekspansinya? minggu ada toko baru sih. Jadi Gila. toko nggak harus yang gede ya. Jadi contoh kita ada lagi konsep sekarang warung Panama. Iya. Ya warung Panama itu kemudian kayak warung bener, kayak Bali warung-warung gitu, itu di kantung sendal gitu. Jadi ada bagian rekrutmen, bagian untuk ekspansi, ada bagian untuk admin, purchasing, ada bagian untuk handle yang toko sendiri, toko independen, toko gua ada yang ngurusin toko-toko kayak di supermarket lagi. Kan nggak mungkin bisa handle semua toko dong ya, rakapin salesnya semua macam-macam gitu. Iya. Itu ada desainer juga. Jadi total orang yang kerja di kantor lu berapa orang? Kantor nggak banyak sih, kantor mungkin sekitar 15 orang kali ya. Dan ini juga lu pasti hire anak-anak kuliahan juga. Mereka banyak kan anak dari SPG, SPB naik kelas. Oh, jadi Kayak lu gitu. udah ngeliat yang kayaknya potensial Yes, ya. gue bilang lu mau nggak ke kantor aja, gaji segini, gini. Mereka mostly mau sih. Karena kan mereka kayak bangga, wah gue jadi SPG terus ke kantor sekarang gitu loh. Dan mostly yang kerja di kita itu karena kan gue punya visi untuk empower anak muda. Ya, mereka mandiri. Jadi gue pengennya tuh anak Indonesia tuh anak kuliah mereka bisa cari uang sendiri, nggak dari orang tua lagi gitu. Kita kuliah dari Malaysia, Singapura udah normal ya orang kuliah kerja, tapi Indonesia jarang banget gitu loh. Nah dari sana kebanyakan mereka tuh ada yang putus sekolah ya, SMA selesai nggak punya dana buat kuliah, mereka nabung di kita, gitu loh, kerja nabung, bisa kuliah gitu, dan gue happy sih. Gitu, Maksudnya nabung jadi gajinya nggak diambil? Dia gaji, dia punya gaji, karena dia mau nih, kok aku butuh kerjaan, kok aku mau kuliah gini-gini, ya udah dia gue hire dia, karena dia juga pasti bagus lah ya, gue hire dia, jadi nggak harus lulus S1 yang pintar-pintar ber gua. Iya. Enggak, yang penting dia punya mental mau kerja, pengen belajar, gua kan hire kerja ber gua. Nah, dari tahun 2012 sampai akhirnya ya, tunggu bentar, BTW, lu tadi bilang bangkrut 4 kali, men. Iya. Yang ketiga keempat apaan? Jadi ya nggak jauh dari itu supermarket itu, kerjaan itu sebenarnya. Jadi gua pernah awalnya gue supply barang-barang, bukan barang-barang private label. Dan itu juga boncos. Itu boncos juga, gitu loh. Yang bikin boncos apa? Boncos karena nggak komit dari mereka berbarang, ya kan. Terus kadang-kala itu mereka sukanya barang ditukar guling terus gitu loh. Jadi barang nggak laku nih, tukar barang baru mereka. Misalnya gue jual mereka beras-beras ketan-ketan, gue packing kecil-kecil gitu kan, kayak batik gitu loh.
3 bulan gak laku, kan rusak ada kutu mungkin lah. Iya, Udah tukar guling lagi lah sama gue lah. Gue ganti barang baru ke mereka. Gue capek lagi dong, buka lagi satu-satu barang-barang. Gue jemur lagi beras-berasnya, tau gak sih? Oke, ini yang buat ke hypermart itu ya? Iya, itu gue ke Hero awalnya. Ke supermarket dan Iya. hypermart gitulah ya. Kalau gitu berarti pembelajaran apa yang lu bisa ambil sih dari segitu banyak ya jatuh bangun dari usia 23 sampai sekarang 37 tahun yang Iya. berdarah-darah tapi ada manis-manisnya juga. Yang gue dapetin sih itu sih terbuka dengan apa yang lu hadapin sih. Kalau masih punya masalah jangan diendap, tapi lu share dengan orang sekitar lu, karena lu nggak akan tahu orang-orang itu bisa bantu lu gitu sih. Itu gue lakuin ketika gue depresi, gue cerita aja ke orang-orang. Dan penolong lo sebenarnya orang yang nawarin lo, orang manajemen food hall itu ya? Yes, gitu loh. Wah, lu harus kamsia Iya, sama dia kamsia sekarang. men, gitu loh. Masih temenan sama dia Dia udah sekarang? pindah ke Resmarket sekarang sih. Sekarang dari mana sekarang, nggak tahu di mana, harus kontak. Oke. Gitu. Itu pembelajaran pertama. Kedua sih buat trusting people sih, to do their work sih. Itu yang gue dapetin pas masa pandemik itu, bahwa gue bukan superhero, gue bukan Superman bisa lakuin semua hal. Jadi gue mesti belajar untuk percaya orang lain, do their job. Kalau misalnya gagal, nggak lancar sesuai apa yang gue mau, it's okay. Itu mungkin buat dia belajar. Dan gue jangan nge-cut proses belajar orang lain gitu loh. Let them learn by themselves gitu. Dan satu hal lagi, jangan pernah compare diri lo sama orang lain. Mungkin sekarang gue compare nih, gila dia punya ini cabangnya banyak, terkenal gini. Ya itu dia itu gua gitu loh. Karena lo kok compare terus, lo nggak akan pernah menghargai apa yang punya sekarang. Itu sih. Jadi dulu gue sering kayak egonya tinggi kali ya, gila dia pengen gini gue juga mau dong. Tapi gue mikir ya udahlah, biarlah itu dia kok, gue ngapain ikutin. Yang penting gue happy sesuai apa yang gue mau, dan sampai gue membeli atau gue menjadi orang yang bukan gue mau, tapi karena sesuai dengan ekspektasi masyarakat sekeliling gue. Nah, sekarang kan dari 7 tahun pengalaman lo pasti udah banyak sekali sih hal-hal yang lo pelajarin segala macem. Bisa nggak sih lo kasih tips dan triks buat mereka-mereka yang ingin memulai bisnis, terutama di masa sekarang? Masa sekarang ya, karena kan sekarang masa krisis ya. Jadi menurut gue sih jangan terlalu idealis dari orang. Idealis itu cuma bunuh doang sih. Lo harus packaging terperfect, harus ini terperfect baru memulai, baru berjualan gitu. Baik teman gue, mereka fokus banget ke packaging, ke ininya. Kecuali emang lu jual packaging ya, gitu. Misalnya lu jual barang ini mahal karena packaging bagus, itu oke. Tapi kalau misalnya lu jual makanan yang enak ya, lu nggak usah sampai harus packaging terbagus dan ini semua gitu. Menurut gue, lu mulai dulu aja, dari nanti lu akan improve pelan-pelan gitu loh. Itu kalau terlalu idealis jadi orang idealis ya, harus begini gini semuanya. Wah, lu susah men gitu loh. Nggak mulai gitu loh. Dan lu nggak akan puas dengan apa yang lu punya. Jadi yang pertama adalah mulai aja dulu, ya kan? Yes, gitu. Yang kedua ada lagi? Yang kedua adalah untuk bersinergi dengan orang lain yang bisa support lu. Jangan mulai usaha atau partner usaha dengan orang-orang yang karena temenan kita lah, hopeng gitu. Atau cuma modal duit. Modal duit doang. Kalau dia doang oke lah, gue punya skill ya, masih bisa ya. Tapi jangan sampai lu pengen duit, dia pengen duit, usaha bareng yuk, terus hire orang gitu loh. Itu menurut gue costly banget. Mending lu kalau mau usaha bareng, oke gue pengen duit, dia bisa desain, dia bisa bisa foto, lu ajak mereka aja join bareng usaha gitu loh. Jadi menurut gua zaman sekarang perlu banget untuk bersinergi dengan orang-orang sekitar gitu loh. Bukan lagi tentang diri sendiri lu kerja, tapi lu gimana bekerja sama orang lain untuk sama-sama bisa menuju apa yang lu mau gitu. Yang skillnya saling melengkapi. Betul banget. Iya. Gue paling sering dapat temen gue ngomong, gue sama temen gue join usaha bareng nih, terus kalian ngapain? Ya taruh duit aja, hire orang. Gila men lu, maksudnya usaha kan itu usaha ya, soalnya mesti ada dulu. Iya dong, sampai gitu lu loh. bisa bikin SOP. Iya gitu loh. Dan mereka kebanyakan tuh menganggap usaha tuh yang penting cuan aja gitu loh, gampang aja. Padahal lu mesti ngerti apa yang bedain lu dari orang lain, lu mau gimana usaha ini, mau kemana. Karena itu company, itu core-nya itu di foundernya pasti, bukan di karyawan. Mereka nggak masa bodoh kerja setahun 2 tahun mereka pindah. Tapi kalau core-nya bukan dari foundernya, bukan dari yang memulai itu dari lu gitu ya, cepat mati usaha lu. Gitu. Yang ketiga ada lagi? Oh, ketiga tentang lu kerja untuk orang lain. Gitu loh, bukan untuk diri sendiri aja. Jadi kayak contoh misalnya gue di Panama, ya bagaimana gue empower orang lain untuk usaha gue. Jadi ketika waktu itu SPG gue mulai kerja, anak kelahiran tahun 93. Itu tahun berapa? Itu pas gue mulai 2016.
Terus kayak kamu kenapa kerja? Iya karena papa aku gak bisa kerja, sakit. Mama aku cuma jualan kue, misalnya jual bubur doang. Di sana gue merasa apa ya? Emang itulah visi gue untuk bisa empower anak muda. Mereka nggak jadi beban buat keluarga, tapi gue juga bisa membantu lah beban keluarga mereka. Dan ketemu dengan mereka bisa beli barang, bisa bawa mama jalan-jalan, bisa beli barang buat isi pacarnya gitu ya. Gue happy gitu loh. Bahwa mereka kerja keras untuk do that. Itu sih. Gitu. Ada lagi? Kayaknya udah cukup sih. Jadi tipsnya adalah yang pertama mulai aja dulu, kemudian yang kedua lu mesti bersinergi. Ini sekarang zaman kolaborasi. Betul, kolaborasi bahasanya. Kolaborasi ya. Kalau lo nggak bisa mengalahkan mereka ya joinlah gitu. Joinan aja gitu kan. Betul. Terus yang ketiga adalah tujuan bisnis lo tuh apa sih? Kalau tujuan bisnis lo cuma cuan-cuan doang, kecuanan yang Maha Esa gitu ya. Ya susah, bukan susah lah, agak ya gitulah. Nggak bervalue gitu kayaknya. Tidak bervalue gitu loh. Dan tujuan bisnis itu adalah kalau kita bisa empowering people juga. Empowering orang-orang. Menolong banyak orang juga. Kayak gue ada pas pandemi kemarin, gue udah bikin investasi perusahaan untuk bikin apa? Invest perusahaan kebun jagung di NTT. Buset. Jadi di sana itu out of the box banget. Iya, jadi di itu kita nge-empower ibu-ibu ya, bapak-bapak NTT, mereka nggak ngerti cara gimana tanam jagung benar gitu loh. Memaafkan lahan area 1 meter persegi misalnya. Bisa gimana? Kita edukasi mereka. Gitu loh. Kita beli barang mereka dengan harga yang wajar juga. Gitu loh. Jadi kita bangun perusahaan di NTT, kebun jagung juga. Jadi gimana cara bangun bagian timur Indonesia? Untuk nanti ujung-ujungnya jualan jagung. Jualan jagung gitu loh. Jualan jadi jagung supply jagung ya. Supply jagung buat pakan hewan gitu loh. Gitu. Oke, Nathan, thank you banget buat waktunya. Gila, lu sih keren banget sih di usia 30 udah sukses ini. Menurut gua lu tuh sukses banget. Dengan tingkat kreatif lu tuh bener-bener out of the box. Thank you. Gue yakin ketika lo seumur gue sih lu kayak udah jadi konglomerat. Amin. Sebenarnya sekarang udah dia cuma malu-malu aja sih, nggak mau. Oke guys, thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa share, kalau ada pertanyaan silakan komen dan follow Instagramnya Nathan juga di Nathan Handrian Lim. Nathan Handrian Lim. Panamanya di Eyewear Panama. Eyewear Panama juga Instagramnya, ada lagi di livingworks.id. Saya Christina Lee. Saya Nathan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.